Selamat berjumpa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu melalui Renungan Harian Toraya, Kamis 7 Januari 2021. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi hari ini, untuk semua kasih dan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih hari baru anugerah Tuhan, nafas hidup yang Tuhan masih jaminkan bagi kami. Mengawali hari ini, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan terangi agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 9, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita hari ini melayani dalam kuasa Tuhan. Mak kamaya lan kuasanna puang. Setiap orang masing-masing memiliki pengalaman kehidupan yang sulit untuk dilupakannya. Apakah itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang tak menyenangkan. Hal yang sama dialami oleh Ananias, seorang murid Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Jalan Lurus untuk menemui Saulus di rumah Yudas. Reaksi spontan dari Ananias langsung mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan penganiaya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, di tengah jalan Yesus menemuinya melalui cahaya yang membutakan dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ayat 6.
Lalu Saulus pun melanjutkan perjalanannya ke Damsyik dan tinggal di rumah Yudas. Ternyata dalam misi khusus ini, Yesus ingin melibatkan seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Ini tidak mudah baginya, tetapi Ananias tetap melakukannya karena Yesus telah meminta Ananias pergi, karena ia telah menetapkan Saulus sebagai alat pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Ayat 15-18 pembacaan kita. Ananias bukanlah orang besar, namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan terlibat dalam misi Allah. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Allah, siapapun kita, baik kita orang besar atau orang kecil. Kita harus setia mengambil peran dalam misi Allah, melayani dengan kuasa yang bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam melayani hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita percaya kuasa Tuhan akan menyertai kita semua. Semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, Bapa Sorgawi, mengaminkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami semua. Terima kasih, kami akan terus belajar bagaimana melayani dan penuh ketaatan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Baik sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak, sebagai opa dan oma. Mampukan kami Tuhan melayani dalam mengandalkan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Ramah. Lengkapi sukacita ya Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia bersyukur karena sembuh dari sakit, ulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, lulus ujian dan berkat-berkat lain yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa, mendukung dan mendoakan seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan yang hadir, menguatkan, meneguhkan, dan memberkati majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam penataan pelayanan. Bapa Sorgawi, saat ini kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan hadir menguatkan, menopang, sehingga dalam berkarya, dalam bekerja dan melayani, seluruh warga jemaat tetap dilindungi, dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhanlah gembala yang baik. Bapa di sorga, saat ini bersama dengan seluruh warga jemaat, kami mendukung, mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Ibu Luciana Kende. Tuhan, Engkau memanggil paman, yaitu Bapak Benyamin Bokang, dan telah dimakamkan hari Rabu di Makassar. Tuhan, kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Yunus Toding, Ketua PKB Jemaat Masaleh.
Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan bagi jemaat dan bagi seluruh rumpun keluarga ditinggal oleh kekasih kami. Kami percaya hanya Roh Kudus Tuhan menguatkan dan menghibur seluruh rumpun keluarga. Bapa di sorga, semua keluarga yang berduka, yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini terus dalam perjuangan melawan sakit penyakit. Kami bersyukur untuk proses pemulihan Bapak Dr. Daniel Sampepayung bersama dengan Ibu Carla Sampepayung. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, dan dalam tahap pemulihan kami bersyukur untuk perkembangan yang begitu baik. Demikian Bapak Ferdinand Saupa, Ibu Vince Saupa yang telah kembali ke rumah. Kami bersyukur untuk pimpinanmu. Saudara kami Ibu Eva Yati Lantang masih terus berjuang. Saudara kami Iin Wahyuni yang sudah kembali ke rumah. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan. Nenek Aldi yang terus berproses pemulihan di Jakarta, Tuhan Engkau kuatkan. Ibu Aris Randa Lembang yang juga sudah dalam perawatan di rumah, kami bersyukur untuk semua kekuatan. Demikian pun untuk Bapak Andaria Sulu, Tuhan Engkau terus menguatkan, menopang. Kami juga berdoa untuk Ibu Agustina Patongloan, Ibu C.H. Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang, Ibu Yeti Yulius, Suanda Tiranda Biringkanae, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Ruth Agustino, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Ibu J.S. Bane, Saudara Naftali Minna, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Yakob Baru, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tena, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau kekuatan, sumber kesembuhan baginya. Demikian pun rekan-rekan sepelayanan dalam tahap pemulihan, Pendeta Karya, Pendeta Daud sampai Ruru, Pendeta Yan sampai Buntu, Pendeta Yonatan Kilak Parura, Pendeta Marlina Pasarin, Pendeta Orpa, Pendeta Idaman Lamida, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa Sorgawi, peliharakan seluruh kehidupan kami, berjalanlah bersama dengan jemaat. Kami mohonkan berkat-Mu untuk semua pelayan-pelayan-Mu di garda terdepan, petugas keamanan. Tuhan memberkati tim dokter, petugas gugus COVID. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan. Demikian pun pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau hadir memberkati mereka, terutama dalam penyaluran vaksin virus corona. Tuhan hadir memberkati agar penyalurannya tetap berjalan dalam proses yang Tuhan izinkan. Kami percaya siapapun yang Tuhan utus untuk mengangkat tanggung jawab ini, di dalam tanggung jawab mereka, kasih dan berkat Tuhan nyata. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk proses penguraian Ibu Pendeta Elizabeth Bilang dan peneguhan Pendeta Agustinus Pali yang akan berlangsung di bulan Januari. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar semua pelayanan ini berjalan
dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Peliharakan seluruh kehidupan kami, berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.